30 Maret kemarin maraton season 2 resmi selesai teman-teman, dan itu meninggalkan kesan yang cukup mendalam buat gua yang nontonin maraton dari season 1. Candaan tongkrongan, persona yang tidak dibuat-buat, membuat tayangan live streaming dengan penonton terbanyak sepanjang sejarah Indonesia ini terasa begitu dekat dengan penontonnya. Jujur yang bikin gua betah nontonin maraton adalah gue ngerasa relate dengan persona yang mereka sajikan gitu. Gue ngerasa relate dengan candaan dan obrolan mereka, dan ketika gue nonton maraton, gue ngerasa gak sendirian. Makanya 30 Maret kemarin ketika maraton season 2 resmi selesai dan dipastikan tahun ini tidak ada season 3, ada perasaan berbeda yang gue rasakan teman-teman. Rasanya tuh kayak lu lagi sendirian, kesepian di kosan. Terus temen lu datang rame-rame nongkrong di kosan lu, ketawa-ketawa segala macem. Habis itu mereka pulang, lu sendirian lagi. Atau mungkin rasanya kayak lu punya temen setongkrongan atau satu kosan, kemana-mana bareng, nongkrong bareng, have fun bareng, suka duka lu alami bareng-bareng segala macem. Tapi ternyata ada satu momen dimana semua teman-teman lu harus pergi dan tersisa tinggal lu sendiri. Ya kurang lebih itu yang gue rasain teman-teman ketika maraton season 2 kemarin resmi selesai. Bukan kesepian, bukan sedih, bukan kecewa, tapi ada sesuatu yang tidak terdefinisikan, tapi berbekas. Cuma ternyata di balik euforia dan kesenangan yang kita rasakan di maraton, ada sebagian golongan masyarakat dengan standar moral yang begitu tinggi yang sangat membenci konten-konten seperti ini, Pak. Mereka bilang itu ngemis online lah, ngajarin yang nggak bener lah, minim etika lah, dan lain-lain, seolah standar moral yang berlaku di sosial media itu cuman standarnya mereka doang. Selain itu salah semua. Seolah konten YouTube tuh harus kayak Atta Aurel semua gitu, yang mengajarkan kebaikan, tidak berkata kasar, menyebarkan kebahagiaan. Ya pokoknya hal-hal yang membosankan dan penuh settingan itulah standar moral yang benar menurut mereka. Ngemis online itu udah jadi satu istilah yang kayaknya cukup tren di 5 tahun belakangan ini deh. Dan apakah ada orang-orang yang beneran ngemis online kok di sosial media? Ada. Tapi nggak semua, Pak. Kita harus tahu bedanya ngemis dan kerja. Secara definisi, pengemis itu hanya mengharapkan pemberian tanpa memberikan timbal balik atau value. Sementara kerja, atau dalam hal ini konten kreator, mereka memang mengharapkan pemberian. Karena donate atau donasi itu adalah salah satu cara untuk memonetisasi konten mereka, dan itu sah-sah saja. Tapi selain mengharapkan pemberian, mereka juga mengerahkan effort dan modal untuk memberikan value yang setimpal. Value berupa apa? Bisa dalam bentuk informasi, edukasi, atau hiburan. Jadi transaksi itu tidak hanya terjadi antara uang dan barang fisik saja, tapi pengetahuan, ilmu, peluang, bahkan perasaan itu juga bisa jadi sesuatu yang layak ditukar dengan uang. Makanya gue tuh sebenarnya nggak pernah terganggu dengan konten-konten yang dibilang sama kebanyakan orang sebagai konten ngemis. Kayak Joget Satbor contohnya, gue emang pernah ngebahas dia, tapi gue nggak ngebahas kontennya. Yang gue bahas adalah promosi judi online-nya, bukan jogetnya atau kontennya. Kontennya gue nggak pernah masalah, Pak, karena gue tahu si Satbor itu juga mengerahkan effort untuk menghibur penontonnya. Dan orang yang nyawer atau yang ngedonate atau yang nge-give itu sudah pasti orang-orang yang merasa terhibur. Dan itu sah-sah saja, Pak, karena emang fitur donate atau support atau give itu memang disediakan sebagai salah satu cara untuk konten kreator bisa bertahan hidup dari kontennya. Tren jalan kaki ke Mekah juga pernah gue bahas. Menurut gue itu ngemis, jelas-jelas ngemis malah. Karena mereka menggunakan topeng agama untuk mengharapkan belas kasihan. Sementara Reza Arab, maraton yang baru aja selesai kemarin, tanpa kita mempertanyakan sebesar apa effort dan modalnya atau investasinya, apa yang kita lihat itu udah menjelaskan semuanya, Pak. Tempatnya, jumlah krunya, peralatannya, gestarnya, waktu streaming yang non-stop, itu udah bukan effort lagi namanya, men. Itu dedikasi. Dan ketika ada orang yang ngedonate mereka bahkan sampai ratusan juta, mereka tidak melakukan itu karena mereka kasihan, karena mereka tahu Reza Arab sudah kaya.
Tapi mereka melakukan itu karena mereka terhibur. Dan perasaan terhibur yang dirasakan oleh penontonnya itulah value yang diberikan oleh Reza Arab dan teman-temannya sebagai timbal balik dari donasi atau dukungan dalam bentuk uang yang mereka dapatkan. Jadi meskipun namanya donate atau donasi, tapi tetap ada timbal baliknya, Pak. Karena penonton mensupport mereka dalam bentuk uang sebagai bentuk penghargaan, bukan karena kasihan. Mungkin gini, gue bisa sedikit mewajarkan ketika ada sebagian masyarakat yang menganggap kalau konten-konten seperti ini, konten-konten seperti maraton ini sebagai konten ngemis. Kenapa? Karena fitur yang digunakan oleh penonton ketika mereka ingin mensupport kreatornya dalam bentuk uang, itu namanya donate atau donasi. Kata-kata donasi ini kan erat kaitannya dengan rasa kasihan atau rasa iba. Makanya, sebagian orang yang belum familiar dengan konten-konten seperti ini akhirnya menganggap bahwa ketika streamer ini menerima donate atau donasi dari penontonnya, itu dilakukan atas dasar kasihan, hanya karena nama fitur atau nama tombolnya adalah tombol donate. Padahal realitanya tidak seperti itu. Dan menurut gue sebagai netizen emang ada kurang pas sih kalau fitur dukungan ini dikasih nama donate. Karena kesannya jadi kayak rasa kasihan gitu. Mungkin akan lebih cocok kalau nama fiturnya bukan donate tapi award, support, appreciate, atau apapun yang bermakna dukungan atau penghargaan. Mungkin itu bisa lebih mewakili perasaan penonton karena realitanya tidak ada penonton yang nge-give, ngedonate atau nyawer konten kreator favoritnya karena belas kasihan. Tapi mereka melakukan itu sekali lagi karena penghargaan atau dukungan. Dan yang terakhir teman-teman, ngomongin soal standar moral atau etika konten kreator yang sering dipermasalahkan oleh mereka para netizen polisi moral, yang setiap ada konten ngerokok atau ngomong kasar dikit selalu reaksinya kayak, ini konten apaan sih, nggak baik ngomong kasar, jangan ngerokok dong, nggak sopan, skip mabuk ngomong kasar nore, gimana kalau anak kecil nonton, dan lain-lain. Gini ya, sosial media itu adalah media yang bebas, Pak. YouTube itu bukan hanya tempat untuk konten-konten seperti konten Baim, Wong Raffi Ahmad, Alfa Aurel, atau Ria Ricis doang. Tapi siapapun bebas membroadcast dirinya dengan persona masing-masing selama tidak ada ajakan untuk perbuatan melanggar hukum. Dan ketika lu tidak suka dengan persona seorang kreator atau lu tidak suka dengan sebuah konten, maka tinggalkanlah dan carilah konten yang sesuai dengan standar moral kalian. Jangan malah lu sengaja nyari konten-konten yang gak lu suka, memaksa diri lu untuk tetap berada di sana, dan akhirnya semakin memupuk kebencian lu, terus bikin lu maki-maki di komen gak jelas. Itu namanya tolol. Lu salah tempat. Kalau lu khawatir anak kecil nonton, atau lu khawatir anak lu nonton, simple Pak, ada yang namanya YouTube Kids. Gua ngasih anak gua tontonan, itu YouTube Kids, bukan live streaming Reza Arab. Kenapa ketidakmampuan lu untuk mengontrol tontonan anak lu jadi salah kita, konten kreator? Ini ibarat kayak lu bawa anak lu yang masih bayi untuk nongkrong di smoking room. Terus lu bilang sama orang-orang yang ngerokok di sana, jangan ngerokok dong, kok kalian tega sih ngerokok di deket anak kecil? Lu yang salah tempat. Jadi nggak semua ketakutan kalian itu tanggung jawab kita. Nggak semua hal yang nggak kita suka itu berarti nggak bener. Dan tidak semua hal yang di luar selera kita itu berarti mengganggu. Carilah tontonan yang sesuai dengan standar moral kita atau sesuai dengan selera kita. Karena ketika semua hal di dunia ini terasa menyebalkan, mungkin sesekali kita perlu ngaca. Bisa jadi masalahnya ternyata ada di kita, bukan mereka. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dari gua. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai menit ini, sampai bagian ini. Semoga apa yang kalian tonton barusan bermanfaat, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.